Buat Pak Insan Luboginta, Yesus tidak pernah ketakutan terhadap malaikat. Amen. Yesus ketakutan menghadapi maut ketika dia jadi manusia, karena itu kodrat kemanusiaan. Amen. Ya. Lalu yang saya ingin katakan, malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia dalam keadaannya sebagai manusia. Hanya ada 4 sorotan teman-teman dari mualaf ini. Saya sudah ikuti puluhan DVD debat. Hanya berkutat pada 4 saja titik serang. Kalau mau dibilang target anak panah itu ada 4. 1. Yesus statusnya sebagai anak Allah. 2. Yesus statusnya sebagai Mesias atau Kristus. Ya. Lalu Yesus sebagai utusan Allah. Ya. Lalu Yesus sebagai nabi, penyambung lidah Allah. 4 inilah yang paling banyak menjadi titik serang bagi rekan-rekan mualaf ini untuk mengatakan, menunjukkan seolah-olah bukti di Alkitab bahwa Yesus itu hanyalah manusia, karena dia gelarnya anak Allah, bukan Allah. Dan kami bantah, Pak, di dalam ajaran Kristen yang sejati berdasarkan Alkitab tidak ada istilah Allah anak. Itu plesetan teologis. Ya, jadi kalau bicara konsep ini kita tidak kenal, karena kalau Alkitab bicara anak Allah, bukan Allah anak. Ya, dan ini juga menjadi titik serang. Itu sebabnya kita harus back to the Bible secara murni dan konsekuen. Nah, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan Muslim ini, itu benar. Semua sorotan buku Pak Insan 101 bukti di Alkitab bahwa Yesus bukan Tuhan, itu betul. Betul. Orang Manado bilang tapi ada DP Mar. Betul, tapi gitu. Soalnya beliau Manado ini. Ya. Sama-sama Manado, bro. Ya. Jadi kalau kita bicara ada tapinya apa? Pak Insan hanya mampu melihat setengah kebenaran dari Alkitab, tidak sepenuh kebenaran. Mungkin karena Pak Insan terlalu mengandalkan soal pikirannya, logikanya, dan pengandalan kekuatannya sendiri untuk dapat mengerti Alkitab, dan tidak belajar bergantung kepada Allah sumber hikmat itu, sehingga tidak bisa melihat dua belahan kebenaran. Dia hanya melihat sebelah saja. Yesus hanya sebatas manusia, tetapi dia tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allah, karena tidak dianugerahkan yang disebut dengan apokalipsis atau pewahyuan atau pembukaan itu. Bagian saya secara quote and quote, 101 bukti di Alkitab Yesus Kristus bukan Tuhan versus 1001 bukti di Alkitab Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat pertama, munculkan dulu ini. Kalau Anda lihat di slide, ini sebuah pertanyaan besar dari zaman ke zaman. Who Jesus really is? Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Saya mau kasih tahu, pertanyaan ini sebenarnya yang pertama kali meluncurkan adalah Yesus sendiri, bukan orang. Ketika Yesus berjalan bersama-sama di daerah Kaisarea Filipi, di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu ada yang lapor, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari nabi. Yesus bertanya kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi pertanyaannya lebih sifat general, sekarang lebih spesifik. Itu kata orang. Tapi apa katamu yang mengikut aku? Jangan imanmu bergantung pada kata orang, tapi bergantung pada pendapatmu sendiri, karena mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu. Jadi saudara kau dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbicara soal fakta pertama di Alkitab, coba kita lihat. Seterusnya mana? Munculkan. Nah, sebuah trilema. Saya berikan gambaran singkat saja. Yesus itu pendusta, atau orang gila, atau Tuhan. Ini sebuah pilihan yang berkonsekuensi.
Kenapa? Kenapa sampai ada pernyataan seperti ini, trilema seperti ini? Yesus itu pendusta, orang gila, atau Tuhan? Didasari pada apa, saudara-saudara? Sebuah, kalau kita lihat ya, ini terbalik ya. Nah, didasari pada ini, sebuah pengakuan kontroversial yang keluar dari mulut Yesus sendiri, sekaligus menyanggah klien saya Ustadz Nababan, ya, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bicara dari mulutnya sendiri bahwa dia Tuhan. Berarti selama jadi Kristen belum pernah baca ayat itu, atau baca meleset, nggak lihat. Karena di dalam Alkitab banyak kan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dan 14 berkata, kalau aku adalah Tuhan dan gurumu melakukan hal itu, maka benar, tepat katamu itu, bahwa akulah Tuhan dan guru. Jika aku Tuhan dan gurumu melakukan ini, kau juga harus lakukan itu. Istilahnya begitu. Nah, itu dari mulut Yesus sendiri. Belum lagi kalau kita bicara dalil. Tapi saya tidak masuk situ dulu. Saya mau lanjut itu tadi, yang syarat tadi. Coba. Nah, Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Pertanyaannya, benar atau salah? Benar, salah, tidak ada masalah, dua-dua diterima. Ya, tetapi setiap pengakuan itu punya konsekuensi yang mengikutinya. Kita lihat dulu yang salah, yang bilang begini, salah. Ya, tak apa, kita terima. Kita lihat. Jika salah, berarti ada dua pilihan. Yesus itu pendusta atau orang gila. Kenapa? Karena dia bilang dia Tuhan, dia mengaku dia Tuhan. Nah, kalau pernyataan dia itu salah, ini orang gila nih. Masa manusia biasa ngaku dia Tuhan? Kan kalau bukan gila, pembohong. Kalau dia pembohong, pendusta, berarti dia tahu pernyataan itu tidak benar, tapi dia lakukan itu. Dan dia jadi gila, karena apa? Dia akhirnya mati gara-gara pengakuannya itu. Karena ini orang gila yang tahu dirinya tidak benar Tuhan, lalu ngotot ngaku dia Tuhan, bahkan rela digantung di salib untuk mengatakan bahwa dia Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Kalau orang gila apa ini? Sitting. Tapi saya yakin Yesus bukan orang gila, bukan orang sitting, bukan pendusta, bukan penipu. Karena di kolong langit ini semua manusia yang pernah hadir dari Adam sampai manusia terakhir yang akan datang lalu kiamat, tidak ada orang yang senormal Yesus yang pernah hidup. Jadi saudara kekasih, saya lanjut. Berikutnya Anda lihat, hanya ada dua hal. Dia tahu pengakuannya salah atau dia tidak tahu pengakuannya salah. Kalau Yesus tahu pengakuannya itu salah, dia pendusta. Ya, dia sengaja memberi keterangan palsu atau penipu, dia seorang munafik, dia adalah iblis. Kalau pengakuannya salah. Lalu dia orang gila, dia hanya benar-benar diperdaya oleh setan, dan dia seorang tolol yang mau mati untuk itu. Kalau pengakuannya salah. Kita harus belajar ekstrim di sini. Begitu caranya belajar. Amin. Coba Anda lihat berikutnya. Tapi jika pengakuannya benar bahwa dia itu adalah Tuhan, hanya ada satu hal. Ya, bahwa memang betul dia Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan kalau dia betul-betul Tuhan dan Allah, hanya dua pilihan konsekuensi, yaitu engkau harus menerima atau engkau menolak dan binasa. Karena kita bilang siapa yang menerima dia pasti selamat. Salah satu buku Pak Insan Mogoginta yang pertama, 11 pertanyaan mustahil Kristen bisa menjawab. Bro, sudah dijawab dengan tuntas, CD-nya sudah disediakan. Dan tinggal tunggu 100 juta dan BMW 30 miliar. Nanti dihadiahkan khusus buat beliau-beliau ini untuk CD jawaban dari 11 pertanyaan yang menurut beliau mustahil untuk bisa dijawab, tapi untuk orang Kristen kecil untuk dijawab. Nah, ini kita lihat kembali, saudara-saudara. Saya lanjutkan. Ada dua ayat yang betul-betul kita harus lihat. Tapi sebelum ini, saya meminta secara cepat saja Yesaya 9 ayat 6
di dalam teks Yesaya 5 atau 6, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan begini, bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa yang kekal, and Prince of Peace, Raja Damai. Nah, Anda coba lihat dulu, ya. Yesaya tidak sedang mabuk. Yesaya ada dalam pengurapan roh penuh, sehingga tidak mungkin dia salah bicara. Waktu dia berkata, seorang anak telah diberi, diidentifikasi anak itu dari keturunan Daud adalah putra. Seorang putra telah dianugerahkan. Dan di dalam kalimat ayat itu juga dikatakan, putra yang lahir ini, anak yang lahir dari keturunan Daud ini, tidak lain dan tidak bukan adalah the Almighty God, Allah yang perkasa and everlasting Father, Bapa yang kekal. Pertanyaan dari saudara-saudara kita malam ini, bagaimana mungkin? Pak Yudi tadi berkata, bukan soal bagaimana mungkinnya. Saya setuju, bagi Allah tidak ada mustahil, dia bisa jadi apa saja. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah menjadi manusia? Kalau Anda pencinta semut, Anda lihat semut-semut yang proaktif, berderet-deret, berbaris, bekerja. Tapi kemudian ada anak-anak nakal yang datang dan mulai mengobrak-abrik semua tanaman. Lalu semut-semut itu terancam untuk diinjak-injak. Lalu Anda pencinta semut berkata, semut-semut itu anak bandel, ayo pinggir, aduh pinggir. Semut itu sekalipun Anda keluar tenggorokannya, itu tidak akan pernah mendengar dan mengerti Anda. Anda punya maksud mau menyelamatkan dia, tapi dia tidak akan mengerti bahasa Anda. Lalu bagaimana supaya semut-semut ini diselamatkan? Tidak ada cara lain, Anda harus jadi semut. Anda dan saya adalah manusia yang terjatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan terputus dari Allah. Akal sehat kita tidak mampu lagi mengerti karya Allah dan tidak mengerti lagi bahasa Allah. Tetapi Allah begitu besar kasihnya. Ini yang dibilang dia jadi manusia. Pertanyaannya, di mana ayatnya Allah jadi manusia, dan di mana nubuatan di Alkitab di Perjanjian Lama bahwa Allah sendiri yang datang? Saya kasih ayat. Mudah-mudahan dengan ini Pak In sama Bu Ginta, Pak Yudi bertobat. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Dikatakan di situ apa? Coba ditampilkan. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Kita baca dulu. Yesaya, jangan salah buka. Ayat 3 ayat 8 dan 9. Ya, dalam segala, ya ini kita baca. Dan bukankah ia berfirman? Ia di sini YHWH. Sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Dari Perjanjian Lama, istilah juru selamat sudah diperkenalkan. Dan juru selamat ini adalah predikat bagi Sang Yahweh, Sang YHWH, Elohim, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi itu, mengenakan pada dirinya titel Sang the Savior, juru selamat itu. Dan saudara-saudara lihat, dalam segala kesalahan mereka, bukan seorang duta atau utusan, bukan oleh seorang ambasador atau messenger, dalam bahasa Arabnya rasul, bukan. Tetapi siapa yang datang menjadi penebus? Melainkan ia sendirilah, ia sendiri, Tuhan Allah Pencipta itu sendiri yang datang untuk menebus dan menyelamatkan. Dan itu sebabnya ketika berita Natal itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Menggenapi itu. Dan saya memberitahu kepada saudara, ya, tidak ada yang bisa bantah ayat ini bahwa dia sendiri yang datang. Pertanyaannya, di mana di Perjanjian Baru penggenapan ayat ini bahwa dia sendiri datang dalam rupa manusia dan diidentifikasi sebagai Yesus? 1 Timotius 3:16 berkata, begitu agung rahasia ibadah kita, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Waktu habis. Yes. Waktu habis. Oke.
Tidak ada yang pernah dirasakan itu dalam manusia kecuali Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk semua pembicara kita. Ini betul-betul dialog yang makin seru, makin dialogis, makin logis, dan makin argumentatif. Seperti inilah yang sebenarnya kita harapkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, giliran kita kasih waktu. Kita kasih waktu masing-masing 7 menit untuk Islam, kemudian untuk Kristen. Silakan dari nanti duduk audiens. Nanti setelah 7 menit baru audiens. Kepada dari pihak Islam 7 menit. Silakan diambil oleh 3 orang, 2 orang, 1 orang. Otoritas waktu 7 menit untuk Muslim. Langsung memberikan tanggapan 7 menit. Silakan Pak Insan dulu 7 menit untuk 3 orang. Ya. Gimana? Tidak muncul sudah di tidak muncul di layar. Sudah belum? Sudah. Belum. Muncul? Mana nih panitia nih? Kok? Jadi jalur sana diputus dulu. Baik, Sudah. silakan. Ya, kita melihat Yesus juru selamat ya. Kita sebagai umat mengaku Yesus juru selamat. Tapi bedanya beliau itu juru selamat hanya untuk Bani Israel. Ya, sebagaimana kita lihat di sini. Dan dari keturunannya sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yesus juru selamat tapi hanya untuk orang Israel, tidak untuk seluruh alam semesta. Ya. Karena di Injil Matius 1 pasal 21, Ia akan melahirkan seorang anak laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan kaumnya. Itu sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, Dia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Ya, Bani Israel. Ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 sama. Dia akan melahirkan seorang laki-laki dan kau akan menamakan Yesus. Dia akan menjadi juru menyelamatkan umatnya dari dosa, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi Nabi Isa Yesus dia rasul tapi hanya untuk Bani Israel, tidak untuk seluruh dunia. Bahkan Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Bagaimana Yesus menyuruh kepada 12 muridnya, silakan dakwah kemana saja, tapi Yesus wanti-wanti jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena dia juru selamat tapi hanya untuk orang Israel. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil ini di Indonesia. Di Indonesia termasuk negara dilarang oleh Yesus untuk diberitakan Injil. Bukan hanya Yesus, Roh Kudus pun ikut melarang. Dan lihat, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia tidak? Masuk nggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk salah satu wilayah negara yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil, karena dia hanya seorang rasul Tuhan yang diutus hanya untuk Bani. Kalau mau dibantai silakan, jangan bantah saya. Saya hanya mengcopy paste apa adanya. Ya, saya bukan mau sombong, tapi mungkin ya saya punya Alkitab 100 tahun lalu saya punya ya. Saya punya banyak referensi. Ya, bukan saya asal ngomong ya. Nah, kemudian tadi juga ada kata Pak
saya bukti Ibrahim surat 3 ayat 171. Yesus menciptakan burung, dia tiup jadilah burung. Mana Muhammad menciptakan burung? Tidak. Tapi bukankah di ayat itu Pak beliau itu mengajarkan Quran, tahu bahasa Arab. Di dalam ayat itu Pak ada tertulis biiznillah. Artinya apa? Atas izin Allah. Betul Yesus bikin burung dan dia tiup jadi burung, tapi biiznillah. Di ayat itu ada atas izin Allah. Kalau Allah kabulkan doanya jadilah burung Yesus. Ya, seperti itu. Kemudian tadi beliau mengucapkan surat Al-Fat ayat 6 kan. Padahal bukan surat Al-Fat itu Pak, surat As-Sof gitu ya. Ya kan? Kemudian surat Al-Fat gitu. Ya, baiklah, mungkin ada mau ditambah Pak Yudi, silakan. Nah, oke, silakan. Pagi-pagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini mereka ini pakar-pakar guru-guru saya. Saya hanya tadi sedikit ada satu kalimat yang berbahaya. Mohon izin Pak Dimas Kristen. Ini kalimat bahaya sekali yang disampaikan oleh Pak Sedin. Umat Islam seolah-olah melarang pembangunan gereja. Ini berbahaya sekali. Pemerintah Indonesia tidak pernah melarang Pak. Tidak pernah melarang selama itu sesuai dengan peraturan Pak. Ya, ini soalnya direkam ini. Kalau sampai beredar kemana-mana bahaya ini. Pemerintah Republik Indonesia itu sangat menjaga Pak. Betul Pak Dimas Kristen? Betul Pak ya? Jadi jangan munculkan isu itu, bahaya ini. Di Cirebon itu Kementerian Agama membantu Pak. Membantu. Bisa dicek ada gereja gedung Indonesia itu yang saya ACC Pak, izinnya. Tapi ada yang tidak di ACC memang karena memang jemaatnya tidak tinggal di situ. Tidak ada orangnya gitu. Jadi terima kasih. Kembali ke saja. Baik, kalau berbicara tentang Yesus itu adalah Tuhan atau manusia, memang dari dulu ini menjadi perdebatan dua agama ini. Karena apa? Karena bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim. Nah, perdebatan ini tentang Mesias, tentang Juru Selamat ini mulai menjadi kencang perdebatannya ketika perbedaan itu muncul. Dan perbedaan itu dimulai dari Kejadian pasal 22 ketika diperintahkan Abraham itu untuk menyembelih anaknya. Dalam versi Bible itu yang ditulis anak tunggal Ishak. Sementara dalam Al-Quran Ismail. Ini juga yang sebetulnya yang harus dicermati. Dari sinilah timbulnya terjadi perdebatan yang sangat keras. Kalau dilihat ketika perintah ini dipersembahkan supaya disembelih anak tunggal, pada waktu itu Abraham itu anaknya tidak tunggal, tapi dua, begitu. Nah, ini memang perlu satu kajian yang khusus. Nah, kenapa sampai menjadi perdebatan? Karena dari pertama ini menjadi salah. Karena itu saya berikan kepada para senior saya bahwa memang wajar kalau menjadi perdebatan ini. Saya cuma minta dari situ saja, tolong jangan dimunculkan umat Islam itu mempersulit pembangunan gereja. Ini NKRI. Saya menyampaikan saja. Waktu habis. Baik, ya. Waktu habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada saudara-saudara. Pak. Iya. Belumnya. Terima kasih. Bukannya 3 dulu. Bukan 7 menit dibagi bertiga. Iya, itu waktu. Iya, ikutin waktu 7 menit. Baik, kita akan berikan waktu 7 menit dibagi 3. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mau kita tetap pada fokus karena itu yang paling bermartabat dan edukatif. Ya. Nah, saya kira yang paling penting adalah kalau membaca Alkitab, saya tidak tahu bagaimana kita harus baca Quran karena itu masing-masing beda ya, tiap-tiap umat beragama. Baca Alkitab itu tidak boleh pakai comot. Comotologi tidak laku di Alkitab. Persoalannya adalah paling sering, ini bukan hanya untuk yang lain ya, umat Kristen sendiri perlu dikoreksi. Baca Alkitab jangan dicomot-comot. Itu yang bikin salah tafsir, sehingga tidak memahami sesuai dengan bingkai interpretasi tafsirnya yang benar. Memang kebetulan ini bidang saya. Jadi itulah yang perlu kita benar-benar pahami. Saya berikan contoh terakhir yang baru saja diberikan. Misalnya Yesus diutus kepada umat Israel, benar. Baca juga pasal terakhir, pergilah kepada seluruh dunia, beritakanlah kepada segala bangsa. Jadi bangsa itu harus konteksnya lengkap. Oke, tapi itu tidak ketentuan, tidak mau saya perpanjang. Tapi saya perlu koreksi. Kedua,
Dilarang pergi ke Asia. Asia itu yang mana? Betul-betul Asia, tapi Asia dari bagian provinsi Romawi itu beda dengan Asia sekarang. Itu sepotong kecil di ujung dekat Turki. Bapak harus mengerti Alkitab sebelum mengomentari Alkitab. Kalau enggak hanya mempersoalkan, Bapak sebenarnya tidak paham. Oke. Selanjutnya Bapak bilang mau mengamalkan ajaran Yesus Kristus apa adanya. Sekarang saya baca dari Lukas 6 ayat 46. Tidak mekalete kuria kai upo yetes aligo. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yesus yang katakan itu. Sekarang Bapak tolong lakukan apa yang Yesus katakan ini. Kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, Kyrie, Kyrie. Sekian saya sarankan Pak teman saya. Karena 2 menit saya nggak keluar dari meja. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hanya ada 2 ayat yang saya akan beri tambah 1 polemik dari Pak Yudi katakan tadi tentang anak Allah dan Mesias. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya Mesias dan siapakah anak Allah itu? Apakah dia Tuhan atau bukan? Nah, coba buka. Itu ayat pertama saya mau kasih lihat saudara di kisah Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5 berkata apa? Bahwa Mesias itu diturunkan melalui garis bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya mau kasih tahu bahwa di dalam Al-Quran menurut guru besar Al-Quran saya, Pak Saifuddin Ibrahim ini, tidak ada nama Ismail di Al-Quran yang dikorbankan. Tolong dicek kalau dia benar atau tidak. Tapi saya tidak persoalkan itu. Yang saya mau kasih tahu bahwa Roma 9 ayat 5 berkata apa? Bahwa Mesias itu diturunkan dari garis bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatu, bukan manusia biasa. Manusia di atas segala sesuatu dan tidak titik, tidak habis. Di situ kalimat tambahannya berkata, dia adalah Allah yang harus disembah forever and ever. Dalam bahasa lain saya, salegen benena. Yang kedua ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, ini bicara tentang anak Allah. Tadi tentang Mesias yang diurapi. Sekarang kata anak Allah 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata bahwa kita ada di dalam yang benar huruf besar semua, dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya, ya, Yesus Kristus. Belum selesai ayat ini dikatakan dia, he is, Yesus Kristus itu adalah apa? Allah yang benar. He is the true God. Jesus is the true God. God is only one. Jadi kalau Allah itu esa adanya, maka di luar Yesus tidak ada Allah yang benar. Semua Allah palsu. Ini statement iman teologis Alkitabiah. Dan yang terakhir 1 Timotius 3:16 berkata bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam berupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia yang menyatakan dirinya tadinya invisible, karena dalam keadaannya sebagai ruah, roh, God invisible. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya, membuat nyata dalam rupa manusia, sehingga Jesus is the God visible, Allah yang terlihat. Dan itu ayat yang mengatakan dia diangkat dalam kemuliaan. Coba saya sekali lagi, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh buah, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini bicara tentang siapa? Tidak mungkin bicara tentang Nabi Muhammad, tapi bicara tentang Yesus Kristus, Tuhan itu. Amin. Pantas saja teman saya ini masuk Islam karena nggak baca Alkitab, nggak ngerti caranya. Saya menulis buku dialog dengan Saddam Hussein, 40 masalah yang nggak bisa dijawab oleh kiai manapun, termasuk Nabi Muhammad. Belum. Dalam Al-Quran
Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Tidak ada sejarah Alkitab maupun sejarah dunia Abraham dibakar dengan api. Waktu habis. Tidak ada cerita itu. Terima kasih kepada bicara. Waktu sudah habis. Jadi bila ada orang Kristen masuk Islam, waktu habis. menurut Injil, Pak. Terima kasih. Jadi ini benar-benar adil, ya. 7 menit, meskipun setengah menit tetap berhenti, meskipun nggak dapat tetap berhenti, ya. Tepuk tangan untuk semua kita. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya karena sudah terlanjur datang dan bayar, kita kasih waktu. Ya. 3 dari Kristen, 3 dari Muslim. Ya, untuk termin pertama dari Kristen, dari Islam. Depan 1, namanya siapa, Pak? Fajar. 1 orang 1 pertanyaan, tidak